Oke, lanjut bro. Oke, upaya untuk memulihkan kembali lokasi tambang batu bara. Tahu ya, tambang batu bara ya? Bisa dicek di internet. Nah, tambang batu bara bekasnya kayak apa sih? Gitu ya. Oke, paling cocok itu adalah betul reboisasi atau penghijauan. Reboisasi. Kenapa reboisasi? Karena dia tujuannya untuk apa? Tujuannya agar daya serap air kembali. Nah, daya serap air pulih kembali karena otomatis tanaman-tanamannya udah nggak ada tuh ya. Dengan caranya apa ya, ditanami tanaman keras biasanya ya, tanaman keras sehingga nanti erosinya itu bisa diperlambat. Erosi bukan emosi ya, erosinya bisa diperlambat dengan apa, dengan tadi penanaman keras tadi. Oke, oke, karena dipastikan bekas tambang seperti itu tanahnya hancur, pohonnya udah nggak ada gitu kan ya, dan rawan eh, dari ketidakmampuan menyerap air. Makanya banyak yang lagi rame nih banjir di Kalimantan kemarin ya, karena kemampuan tanah untuk menyerap airnya sudah sangat berkurang gitu ya, sehingga air meluncur begitu saja dan mengakibatkan banjir, dan potensi banjirnya otomatis lebih besar. Oke, sip, itu dia. Ini dia. Reboisasi atau penghijauan kembali. Oke, see you. Dadah. Oke, kita baca soalnya ya. Sebagai wilayah tropis dengan dua musim, Indonesia memiliki banyak pegunungan dan potensi akibat tanah longsor. Jadi ada potensi tanah longsor yang begitu besar atau potensinya lumayan lah ya. Berikut ini beberapa faktor yang mempengaruhi. Kenapa sih potensi longsor itu besar gitu ya? Satu, karena kemiringan lereng yang curang. Betul. Nah, itu kan karena gunung-gunung tadi itu kan otomatis banyak lereng yang curam sehingga bisa mengakibatkan longsor. Betul. Curah hujan tinggi. Yap. Ya. Dengan curah hujan tinggi otomatis si tanah-tanah itu kan menampung air tuh, ya. Semakin tinggi curah hujan, semakin daya tahan nampung airnya semakin gak kuat tuh lama-lama. Ya. Berarti bisa mengakibatkan longsor juga. Lapisan tanah yang tebal. Tanah tebal itu biasanya itu didapat dari lapukan bebatuan. Ini juga memudahkan untuk longsor karena dia bukan tanah yang kuat gitu ya. Banyak tumpukan vegetasi. Kalau ini enggak. Justru kalau banyak vegetasi dia akan lebih aman ya, karena nanti vegetasi atau tumbuh-tumbuhan itu dia akan membantu menahan air gitu ya. Tersusun oleh material mudah lepas. Oke, ya karena mudah lepas otomatis dia mudah longsor. Berarti yang kecualinya kan, tanya kecuali. Nah, ini ya, banyaknya tumpukan vegetasi. Gitu. Ya sehingga banyak pohon, banyak tanaman, dia menahan air sehingga longsor bisa ditahan. Oke ya. Sip, itu dia. Dadah. Oke, lanjut kawan. Bismillah. Cara untuk mencegah dan menanggulangi lahan kritis. Oke ya. Apa yang harus dilakukan? Kayak lahan kritis secara vegetasi maksudnya gitu ya. Jadi eh, mungkin nih tanamannya kurang gitu kan, atau mungkin mudah longsor gitu. Apa yang harus dilakukan? Oke, secara vegetasinya kurang, dia harus ya tambahin vegetasinya. Apa? Nambahin vegetasi istilahnya betul reboisasi atau penanaman hutan kembali. Ya ini namanya penanaman. Penanaman hutan lagi, penanaman atau penghijauan lah gampangnya ya. Penghijauan, hijauan. Nah, inilah cara untuk menanggulangi dari lahan kritis secara vegetasi. Kalau terasering tuh sengkedan bahasanya, atau kayak di sawah itu ya, sengkedan. Nah, sawah-sawah pegunungan tuh dibikin seperti ini. Gitu ya. Ini juga bisa untuk nanggulangi longsor juga. Jadi dibikin sengkedan. Diversifikasi ini keanekaragaman. Jadi di setiap di sebuah lahan, tanamannya keanekaragaman.
Gimana sih? Jadi tanamannya lebih beraneka ragam lagi, ke aneka ragaman. Yang tadinya cuma satu tanaman, misalnya tanaman singkong doang, atau tanaman rumput doang, atau tanaman pisang doang, tambah dengan tanaman lain, gitu ya. Kalau ekstensif aja memperluas, memperluas lahan, memperluas. Kalau ini lebih intensif, pengintensifan lahan. Sip, jadi yang paling cocok ya penghijauan, karena dia masalahnya adalah secara vegetasi atau secara tanaman atau tumbuhan. Ngerti ya? Sip, see you. Dadah.